Halo guys, gue Andri dari Good Stuff ID. Jadi hari ini gue mau coba ngomongin soal iPhone SE atau iPhone SE 2020 yang udah gue pakai sekitar 1 bulan terakhir ini. Jadi gue cukup penasaran sama series iPhone ini karena iPhone SE masih mengusung desain iPhone lama tapi dengan jeroan iPhone terbaru yaitu Apple A13 Bionic, dimana chipset yang dipakai ini setara sama line up iPhone 11 series, baik itu iPhone 11, 11 Pro, bahkan iPhone 11 Pro Max. So di video ini gue bakalan sedikit share pengalaman gue selama pakai iPhone SE 2020 di 1 bulan terakhir ini, mulai dari performance, baterai, kameranya, dan lain-lain. Dan mungkin setelah kalian nonton video ini, sedikitnya kalian udah punya gambaran kalau semisal kalian pengen beli iPhone SE 2020 di tahun 2021 sekarang. Dimana untuk iPhone series ini harganya udah lumayan terjangkau, baik untuk harga secondnya atau harga barunya. By the way, buat unit yang gue pegang kali ini yaitu iPhone SE keluaran tahun 2020, resmi iBox, warna putih dengan kapasitas di 64 GB. Dimana untuk packagingnya sendiri masih tebel karena masih dapat kepala charger dan juga headsetnya. Karena setahu gua untuk packaging yang baru itu boxnya pipih dan kalian nggak bakalan dapetin kepala charger dan juga headset. Oh iya, gue beli iPhone ini second di harga 5 jutaan dengan pemakaian kurang lebih 9 bulan sama owner pertamanya. Which is iPhone yang gue pegang ini masih dapat cover garansi sampai di bulan Oktober nanti. Oke, lanjut ke unitnya ini. iPhone SE 2020 punya dimensi ukuran yang compact banget. Mengusung desain iPhone generasi lawas mereka, dimana secara tampilan iPhone ini sama persis kayak desain iPhone 8. Desain smartphone dengan poni dan dagu lebar buat di tahun sekarang emang terkesan jadul, dimana tren smartphone saat ini lebih mengusung desain layar lebar dengan bodi yang besar juga. Tapi walaupun begitu, dengan ukurannya yang compact, iPhone SE ini selama pemakaian gua di 1 bulan terakhir tergolong nyaman. Apalagi buat pengoperasiannya dengan satu tangan, iPhone SE ini bener-bener enak banget. Apalagi dengan layarnya yang cuma 4,7 inch, gua ngerasa layar segini masih nyaman-nyaman aja buat gua pakai. Tapi dengan catatan penggunaan layar dengan ukuran segini cuma cocok buat kalian yang pakai iPhone SE buat sarana komunikasi aja. Kayak buka-buka email, balesin chat, dan juga lihat-lihat sosmed. Penggunaan chipset A13 Bionic di iPhone SE 2020 ini buat ngerunning pekerjaan-pekerjaan ringan kayak yang udah gue sebutin tadi, menurut gue iPhone ini terlalu overkill. Pasalnya dengan chipset yang sekenceng ini buat ngejalanin aplikasi-aplikasi berat kayak gaming, video editing, dan lain-lain, iPhone SE masih bisa ngelibas itu semua. Tapi walaupun soal performance dari iPhone ini nggak perlu kalian raguin lagi, masalahnya ada 2 faktor yang ngebuat penggunaan iPhone ini nggak bisa terlalu optimal. Yang pertama soal layarnya yang terlalu kecil dan kapasitas baterainya yang kecil juga. Contohnya buat gaming performance-nya, gue coba pakai game PUBG Mobile dengan settingan grafik di HDR Extreme, so far lancar-lancar aja. Tapi masalahnya dengan layar sekecil ini, buat game yang perlu banyak button kayak PUBG, gue ngerasa layar segini emang terlalu sempit. Bahkan baterainya ini bisa turun sekitar 20-25% selama di 30 menit permainan gua. Dan kalau ngomongin baterainya, iPhone ini dibekali baterai dengan kapasitas 1821 mAh yang udah support 18 watt fast charger, dimana pengecasannya ini butuh waktu kurang lebih 1-1,5 jam. Buat penggunaan yang ringan-ringan aja kayak buka-buka sosial media, foto-foto, email, balesin chat, dan nonton video YouTube, baterai dari iPhone ini masih sanggup banget buat dipakai seharian. Di
Dibekali satu kamera belakang dengan resolusi di 12 megapiksel dengan bukaan f1.8, hasil dari kameranya ini masih mumpuni banget buat dipakai di tahun sekarang. Punya beberapa format perekaman video mulai 1080-30 fps sampai 4K di 60 fps. Jadi buat kalian yang suka banget update story di Instagram, gue bisa jamin 100% hasilnya ini nggak bakalan burik. Oh iya, walaupun cuma ada satu kamera di bagian belakang, tapi iPhone ini mampu ngasilin kualitas foto bokeh atau portrait mode yang cukup natural kalau gue bilang. Dan hasilnya ini nggak bakalan malu-maluin kalau seandainya kalian adu sama smartphone merek lain yang punya kamera lebih dari satu. Dan buat hasil dari kameranya ini bakalan gue coba tampilin lewat gambar berikut. Untuk harganya sendiri, iPhone SE generasi kedua ini pas gue coba cek di website resminya iBox, harganya itu dibanderol 6,5 juta untuk varian 64 GB, 7,8 juta untuk yang 128 GB, dan 9,5 untuk varian yang 256 GB. Harga yang gue sebutin barusan tadi cenderung udah turun dari harga awal perilisannya. Karena pas gue coba cek di invoice pembelian iPhone yang gue pegang ini, per Oktober 2020 harganya itu di 7,99 juta atau 8 juta rupiah kembali 1000. Dan kalau untuk harga secondnya, pas gue coba cek-cek lagi, di kisaran 5 jutaan lebih untuk second iBox, dan kisaran 5 jutaan kurang untuk yang second Inter. Sedikit advice aja buat kalian, kalau kalian mau beli iPhone ini, coba cari yang second, yang masih garansi resmi dan unit tahun lalu. Karena di samping harganya yang pasti lebih murah, kalian juga masih dapat kepala charger dan juga headsetnya. Karena untuk unit yang baru sekarang udah nggak dapat kepala charger dan juga headset, dimana harga aksesorisnya iPhone itu nggak bisa dibilang murah. Saran ini berlaku cuman buat yang duitnya ngepas aja, karena kalau kalian sultan, gue yakin gak bakalan masalah sama yang namanya harga. Oke, kesimpulannya buat gue yang udah pakai iPhone ini selama 1 bulan, secara user experience iPhone ini gak mengecewakan di sektor performanya. Buat pakai sosial media, kebutuhan entertain kayak nonton YouTube, Netflix, bahkan gaming sekalipun, iPhone ini lancar banget. Palingan yang jadi kendala cuma di baterainya aja yang terlalu kecil. Jadi kalau dipakai untuk produktivitas yang berlebih, iPhone ini bakalan cepet lowbat. Dan kalau ada yang nanya, "Bang, iPhone ini worth it atau enggak? Atau bang, mending mana ini sama ini?" Jawabannya gue balikin lagi ke kalian masing-masing. Karena menurut gue kebutuhan seseorang akan sebuah smartphone itu bisa beda-beda. Contohnya kalau kalian termasuk golongan yang heavy user, udah jelas iPhone SE ini bukan jawabannya. Tapi mungkin buat kalian yang pemakaiannya tergolong ringan dan pengen ngerasain gimana ngebutnya chipset A13 Bionic, tapi duitnya ngepas karena tabungannya masih kurang banyak buat beli iPhone 11 Pro, gua rasa iPhone SE 2020 ini bisa jadi alternatif buat kalian. Well, mungkin segitu aja video gua soal iPhone SE 2020 atau iPhone SE generasi kedua ini. Like aja kalau kalian suka sama videonya, dan share juga ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Gua Andri dari Good Stuff ID pamit, sampai ketemu di video-video selanjutnya.